Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait materi yang ada di mata kuliah akuntansi keuangan daerah, yaitu khususnya pada bab 11 tentang akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi tidak dilanjutkan. Namun sebelumnya izinkan kami memberikan salam penghormatan terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan daerah, yaitu kepada Ibu Titu. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 10 orang, yaitu yang pertama ada saya, Tiffany Almadea, NPM akhiran 169. Yang kedua ada Muhammad Naufal, NPM akhiran 191. Yang ketiga ada Muhammad Rafito, NPM akhiran 202. Yang keempat ada Ahmad Zaki, NPM akhiran 244. Yang kelima ada Andreas Neil, NPM akhiran 260. Yang keenam ada Yoga Maulana, NPM akhiran 094. Yang ketujuh Ahmad Fadila, NPM akhiran 246. Yang kedelapan Muhammad Koirul, NPM akhiran 199. Yang kesembilan Muhammad Arya, NPM akhiran 198. Yang kesepuluh Imam Putra, NPM akhiran 249. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai definisi dari koreksi kesalahan. Nah, berdasarkan dari PSAP nomor 10 paragraf keempat, kesalahan adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sementara koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Nah, dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya juga harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Nah, klasifikasi kesalahan menurut paragraf 8 pada PSAP nomor 10 apabila ditinjau menurut kejadian itu dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang tidak berulang yang terdapat pada paragraf ke-9 dan kesalahan berulang dan sistemik. Nah, untuk yang kesalahan tidak berulang ini pada paragraf ke-9 itu mengatakan kalau kesalahan tidak berulang itu adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Nah, kesalahan ini juga dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan yang tidak berulang pada periode sebelumnya. Nah, sementara untuk kesalahan yang berulang dan sistemik ini dijelaskan pada paragraf 10 sampai 11 adalah merupakan kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya yaitu seperti penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi, sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penerapan PSAP nomor 10 paragraf ke-12 mengenai koreksi atas kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Baik yang mengaruhi posisi kas maupun yang tidak dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Sebagai contoh, ini pada tanggal 1 Mei 2014 dibeli bahan habis pakai sebesar 5 juta rupiah, namun hanya dicatat 500.000 rupiah saja. Nah, pada tanggal 1 Desember 2014 kesalahan tersebut kemudian dikoreksi. Nah, jurnal pencatatan pembelian bahan habis pakai di SKPD adalah untuk laporan operasionalnya yaitu beban bahan habis pakai pada kas bendahara pengeluaran sebesar 500.000 rupiah. Untuk LRA-nya juga sama, yaitu belanja bahan habis pakai pada estimasi perubahan
SAL sebesar Rp500.000. Next. Nah, selanjutnya yaitu untuk jurnal koreksi pembelian bahan habis pakai di SKPD ini adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasionalnya yaitu beban bahan habis pakai pada kas bendara pengeluaran yaitu sebesar yang kurangnya tadi yaitu Rp4.500.000. Lalu untuk LRA-nya juga sama yaitu belanja bahan habis pakai pada estimasi perubahan SAL sebesar Rp4.500.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penerapan PSAP nomor 10 paragraf 13 jelaskan mengenai koreksi atas kesalahan yang tidak berulang dari periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dapat dilakukan dengan pembentukan langsung pada akun yang bersangkutan apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan. Pada tanggal 1 Mei 2013 diterima pendapatan retribusi sebesar 100 juta tetapi dicatat hanya 10 juta. Kesalahan ini baru dikoreksi pada 1 Februari 2014 karena pada saat itu laporan keuangan tahun 2013 belum terbit. Maka koreksi dapat langsung dilakukan pada akun terkait. Untuk jurnal pencatatan pendapatan di SKPD-nya yaitu pada laporan operasional tanggal 1 Mei 2013 kas di bendara penerimaan sebesar 10 juta pada pendapatan LO sebesar 10 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya, estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 10 juta pada pendapatan LRA sebesar 10 juta. Selanjutnya untuk jurnal koreksi pencatatan pendapatan di SKPD pada laporan operasional tanggal 1 Februari 2014, kas dicatat kas bendara penerimaan sebesar 90 juta pada pendapatan LO 90 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya, estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 90 juta pada pendapatan LRA 90 juta. Baik, saya akan menjelaskan tentang penerapan PSAP nomor 10 paragraf 14 dan 15C. Jadi dalam praktik akuntansi pemerintahan terkadang ditemukan kesalahan pada periode sebelumnya, misalnya kesalahan pencatatan atau kelebihan pembayaran belanja yang baru diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan. Untuk situasi seperti ini digunakan pedoman dari PSAP nomor 10 paragraf 14 dan 15C yang mengatur koreksi kesalahan atas belanja yang tidak berulang dari periode sebelumnya. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Mei 2014 pemerintah daerah menerima pengembalian dana belanja sebesar 10 juta. Dana ini merupakan kelebihan pembayaran belanja pegawai pada tahun anggaran 2013 dan pada saat itu laporan keuangan tahun 2013 sudah diterbitkan. Untuk pencatatan transaksi tersebut dilakukan dua jenis pencatatan yaitu LO atau laporan operasional dan LRA atau laporan realisasi anggaran. Pada LO jurnalnya adalah kas di kas daerah pada pendapatan lain-lain LO sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan pada LRA jurnal yang dicatat adalah estimasi perubahan SAL pada pendapatan lain-lain LRA sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya diketahui kesalahan berupa adanya dana belanja yang belum tercatat sebesar 10 juta rupiah untuk belanja pegawai tahun anggaran 2013. Jurnal koreksi atas kesalahan dana belanja yang belum tercatat di PPKD adalah 1 Mei 2014 ekuitas pada kas di kas daerah sebesar 10 juta rupiah untuk laporan operasional. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran 1 Mei 2014 saldo anggaran lebih pada estimasi perubahan SAL sebesar 10 juta rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan PSAP nomor 10 paragraf 16 dan 17, di mana pada paragraf 16 dan 17 menjelaskan tentang adanya kesalahan koreksi pencatatan akuntansi pada periode sebelumnya. Nah, di sini ada suatu kasus di mana pada tanggal 1 Mei 2014
itu diketahui adanya kesalahan berupa markup pengadaan peralatan sebesar 10 juta dari nilai pengadaan sebesar 110 juta tertanggal 1 Juli 2013 untuk pelaksanaan APB tahun anggaran 2011. Nah, hal ini kemudian dilanjutkan dengan adanya aktivitas pengembalian kas sebesar 10 juta pada saat tersebut. Laporan keuangan tahun 2013 telah diterbitkan. Nah, di sini kan ada salah satu contoh adanya kesalahan pencatatan, maka akan dilakukan jurnal koreksi. Nah, untuk jurnalnya, untuk laporan operasional sendiri, ada peralatan di debit sebesar 110 juta dan RK PPKD di sebelah kredit sebesar 110 juta. Nah, untuk laporan realisasi anggaran, di sini ada belanja peralatan di debit sebesar 10 juta dan estimasi perubahan saldo di kredit sebesar 10 juta. Yaitu terkait pencatatan jurnal koreksi pengadaan peralatan di SKPD. Yang pertama adalah laporan operasional kas bendara pengeluaran sebesar 110 juta di debit, peralatan sebesar 110 juta di kredit. Kemudian ada jurnal laporan operasional yang kedua, yaitu ada RK SKPD sebesar 10 juta di debit, kas bendara pengeluaran sebesar 10 juta di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal. Kemudian yaitu untuk jurnal koreksi pencatatan pengadaan peralatan di PPKD. Yang pertama untuk laporan operasional kas di BUD sebesar 10 juta di debit, RK SKPD sebesar 10 juta di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan PSAP nomor 10 paragraf 20. Ini terkait koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LRA. Nah, berikut adalah contoh dari penerapan PSAP nomor 10 pada paragraf 20. Pada tanggal 1 Mei 2014 diketahui kesalahan berupa kelebihan pencatatan pendapatan LRA sebesar 10 juta untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 yang nilainya 100 juta, yang kemudian dilanjutkan dengan pengembalian kas sebesar 10 juta. Nah, pada saat itu, laporan keuangan tahun 2013 telah diterbitkan dengan jurnal kelebihan pencatatan pendapatan LRA di PPKD adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada laporan operasional, pada tanggal 1 April 2013, jurnalnya itu adalah di kas daerah pada pendapatan LO sebesar 100 juta. Dan pada laporan realisasi anggaran, 1 April 2013, itu estimasi perubahan sal pada pendapatan LRA sebesar 110 juta. Nah, karena terjadi kesalahan pencatatan pendapatan LRA di PPKD, maka laporan operasionalnya ini tidak di jurnal karena terjadi kesalahannya adalah pada laporan realisasi anggaran, sehingga jurnal pada laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut, yaitu 1 Mei 2014, jurnalnya saldo anggaran lebih atau SAL pada kas di kas daerah sebesar kesalahan pencatatannya yaitu sebesar 10 juta. Ya, baik. Jadi untuk berikutnya ialah terkait dengan penerapan PSAP nomor 10 paragraf 22. Nah, jadi penerapan ini maksudnya ialah koreksi atas kesalahan penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut itu sudah diterbitkan, maka akan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan juga akun ekuitas. Nah, di sini terdapat contoh pada tanggal 1 Mei 2014 diketahui kesalahan berupa kelebihan pencatatan pendapatan LO itu sebesar 10 juta. Nah, untuk pelaksanaan APBD tahun 2013 yang dilanjutkan dengan pengembalian kas itu sebesar 10 juta. Pendapatan yang seharusnya sebesar 100 juta saat itu, laporan keuangan tahun 2013 itu telah diterbitkan. Nah, jadi untuk penjurnalannya dalam hal ini pada sisi finansial, pada sisi laporan operasional itu dengan mendebit kas di kas daerah dan juga mengkredit pendapatan LO sebesar 110 juta. Kemudian pada sisi jurnal anggarannya, yakni dengan mendebit estimasi perubahan SAL dan juga mengkredit pendapatan LRA sebesar 100 juta. Kemudian untuk jurnal koreksinya atas kelebihan pencatatan pendapatan LO pada sisi PPKD ialah dengan pada laporan operasional itu dengan mendebit ekuitas dan juga mengkredit kas di kas daerah sebesar 10 juta. Kemudian pada sisi anggarannya itu kita tidak membuat jurnal.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan PSAP nomor 10, paragraf 24, yaitu koreksi kesalahan atas pencatatan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Kemudian di sini terdapat contoh transaksinya, yaitu pada tanggal 1 Mei 2014, diketahui kesalahan berupa kelebihan pencatatan penerimaan pendanaan atau pinjaman sebesar 10 juta rupiah untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 yang dilanjutkan dengan pengembalian kas sebesar 10 juta rupiah. Saat itu, laporan keuangan tahun 2013 telah diterbitkan. Maka, jurnal kelebihan pencatatan penerimaan pendanaan atau pinjaman di PPKD adalah untuk laporan operasionalnya yaitu kas di kas daerah pada kewajiban sebesar 110 juta rupiah. Lalu untuk laporan realisasi anggarannya yaitu estimasi perubahan sal pada penerimaan pendanaan atau pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal koreksi kelebihan pencatatan penerimaan pendanaan atau pinjaman di PPKD adalah pada laporan operasional tidak di jurnal dan untuk laporan realisasi anggaran yaitu pada tanggal 1 Mei 2014 jurnalnya saldo anggaran lebih pada estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan PSAP nomor 10, paragraf 27. Di sini dijelaskan bahwa koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan juga akun kewajiban yang bersangkutan. Di slide ini kita akan melihat nih terkait contoh penerapan PSAP nomor 10 paragraf 27. Pada tanggal 1 Maret 2014 diketahui kesalahan berupa pungutan pajak yang belum disetor sebesar 10 juta untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 yang dilanjutkan dengan pengeluaran kas sebesar 10 juta. Saat itu laporan keuangan tahun 2013 telah diterbitkan. Maka jurnal koreksi pencatatan kewajiban PFK di PPKS adalah sebagai berikut. Pada laporan operasionalnya akan tertera jurnal kewajiban PFK pada kas di kas daerah sebesar 10 juta dan untuk direalisasi anggaran tidak di jurnal. Pada slide ini kita membahas penerapan PSAP nomor 10 paragraf 32. Setelah tadi kita menjelaskan terkait paragraf 27. Koreksi kesalahan di sini itu tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas baik sebelum maupun sesudah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan. Pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Berikut yang ada di slide ini merupakan contoh penerapan PSAP nomor 10 paragraf 32. Pada tanggal 1 Mei 2014 diketahui kesalahan berupa pencatatan peralatan dan mesin ke akun tanah senilai 10 juta. Maka jurnal koreksi kesalahan pencatatan peralatan dan mesin ke akun tanah di PPKD adalah untuk di laporan operasional akan dicatat sebagai debit peralatan dan mesin dan juga kepada tanah kredit sebesar 10 juta. Lalu pada realisasi anggaran tidak di jurnal. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya masuk ke perubahan kebijakan akuntansi. Dikutip dari PSAP nomor 10, tepatnya di paragraf 42, disebutkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi ini harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diubahkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah,
perubahan kebijakan akuntansi ini tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Dan yang kedua, adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Selanjutnya adalah perubahan estimasi akuntansi. Berdasarkan PSAP nomor 10, tepatnya di paragraf 4, dikatakan bahwa perubahan estimasi ini merupakan revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, ataupun perkembangan lain. Lalu, pengaruh perubahan dan pengungkapan ini mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, pengaruh perubahan estimasi akuntansi harus disajikan dalam laporan operasional periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai dengan sifat perubahan. Lalu, pengaruh perubahan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya masuk ke operasi yang tidak dilanjutkan. Pada bagian ini, penghentian misi ataupun tugas tertentu yang mengarah pada pelepasan atau pergantian fungsi, program, atau kegiatan tanpa mengganggu fungsi atau kegiatan lainnya. Lalu, pada bagian ini untuk informasi penting yang harus diungkapkan ada beberapa. Yang pertama, hakikat operasi yang dihentikan. Kedua, kegiatan, program, atau proyek yang dihentikan. Yang ketiga, tanggal efektif penghentian. Keempat, cara penghentian. 5. Pendapatan dan beban tahun berjalan hingga tanggal penghentian. 6. Dampak sosial atau pelayanan. Yang ketujuh, pengeluaran aset atau kewajiban terkait penghentian jika ada. Lalu pada pelaporan komparatifnya ini, segmen yang dihentikan tetap dilaporkan dalam laporan keuangan meskipun berjumlah 0. Lalu pada pendapatan dan beban operasi yang dihentikan dilaporkan seperti biasa sampai akhir tahun laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun juga perbuatan, mohon dimaafkan. Dan apabila terdapat pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.